Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Ustadz sayangi, jumpa lagi bersama Ustadz dalam pelajaran matematika dengan materi statistika. Anak-anak, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian mengurutkan dan membaca data, mengolah data, menyajikan data ya. Untuk penyajian data, kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Dan untuk kali ini, kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Baik, sebelum Ustadz lanjutkan, silakan anak-anak mempersiapkan buku tulis, buku kotak-kotak maksud Ustadz, kemudian pensil, penggaris, dan penghapus ya untuk berlatih membuat diagram gambar. Baik anak-anak, kita akan mencoba membuat diagram gambar bersama-sama dengan tahapan-tahapan seperti ini. Pertama, kita perhatikan dulu soal ini ya. Perhatikan soal berikut. Hasil panen mangga Pak Badrun selama 5 kali panen tercatat sebagai berikut. Panen pertama 50 mangga, panen kedua 60 mangga, panen ketiga 65 mangga, panen keempat 40 mangga, panen kelima 35 mangga. Ya. Susunlah data-data di atas dalam bentuk tabel dan diagram. Baik. Untuk perintah nomor 1 yang ini membuat tabel, di sini Ustadz sudah sertakan satu buah tabel untuk anak-anak sekalian. Ini ada tabel, ya judulnya adalah judul kolom pertama panen, ya kemudian hasil panen, ya. Panen pertama, ya panen pertama 50 mangga ya. Panen pertama 50 mangga. Kemudian panen kedua 60 mangga, panen ketiga dan 4 dan seterusnya, panen kelima 35 mangga. Dan jumlah dari semua mangga tersebut adalah 250 mangga. Baik, sampai di sini kita sudah membuat tabel tentang soal di atas ya. Untuk selanjutnya, dari tabel ini nantinya kita akan membuat diagram gambar. Oke, baik, perhatikan ya. Nah, baik. Di sini, Ustadz anjurkan supaya anak-anak sekalian membuat sebuah tabel seperti ini ya. Sama seperti tabel tadi, panen pertama, panen kedua, panen ketiga, panen keempat, dan panen kelima. Ya. Setelah kita buat tabel seperti ini, jangan lupa sebelum kita memasukkan gambarnya, kita buat keterangan ya, supaya mudah dipahami oleh orang yang membutuhkan data kita. Ya. Mudah dipahami pada saat orang-orang yang membutuhkan data kita. Baik, keterangannya seperti ini. Karena kita sedang membahas tentang panen mangga, maka kita menggambar mangga. Ya. Kita menggambar mangga. Dan untuk keterangannya, satu buah mangga itu mewakili 10 mangga. Ya. Kemudian separuh mangga itu mewakili 5 mangga. Oke, setelah kita buat keterangan seperti ini, kita langsung saja memasukkan ke dalam tabel yang kita sudah siapkan. Ya. Baik. Tabel yang sudah kita siapkan ini, nantinya kita akan masukkan mangga-mangga yang sudah berada di sini. Kita langsung saja masukkan. Ya, seperti keterangannya, satu buah mangga mewakili 10 mangga. Ya, berarti panen pertama itu adalah 50 mangga. Di sini kita sudah menggambar satu buah mangga, berarti tersisa berapa? Ayo anak-anak.
Ya, tersisa 4 mangga lagi. Satu mangga mewakili 10. Jadi, kalau 5 mangga mewakili 50 mangga. Ya, kita langsung saja memasukkan. Nah, 50 mangga. Oke, untuk panen kedua juga sama. 2, 30, 40, 50, 6, ya, 60 mangga ya. Kemudian panen ketiga, 2, 3, 4, 5, 60 ditambah separuh menjadi 65 mangga. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk panen keempat 40 mangga sama seperti yang ada di sini. Dan panen kelima adalah 35 mangga. Oh ya, di sini Ustadz lupa memasukkan separuh mangga. Nantinya anak-anak masukkan ya untuk separuhnya ini. Oke. Ternyata sudah bisa masuk. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, sampai di sini anak-anak, kita sudah berhasil membuat diagram gambar. Seperti inilah diagram gambar yang ada di buku kita. Ustadz harapkan semoga anak-anak semua paham dan ingat karena kita sedang membahas tentang mangga, maka kita butuh gambar mangga. Kemudian jika kita sedang membahas tentang jumlah penduduk atau jumlah warga di kampung kita atau di desa kita, maka kita bisa menggunakan gambar manusia ya. Ya, satu manusia bisa mewakili 10, bisa mewakili 100 atau bisa mewakili 1000 ya. Oke, baik. Kita lanjutkan sampai di sini Ustadz harap supaya anak-anak paham dan kita lanjutkan pada tentang diagram batang ya. Baik anak-anak, sebelum Ustadz lanjutkan ke diagram batang, perlu anak-anak pahami bahwa diagram gambar ini ya adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk gambar atau objek yang kita teliti ya atau objek yang dicatat. Contohnya anak-anak kalau mau mencatat tentang jumlah warga di kampung anak-anak atau meneliti banyaknya warga yang ada di laki-laki dan perempuan yang ada di kampung anak-anak bisa menggunakan gambar laki-laki dan gambar perempuan. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah diagram batang, ya. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran tentang diagram batang. Untuk diagram batang, anak-anak, kita bisa menggunakan contoh soal sebagai berikut, seperti ini. Data jumlah pelajar SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di suatu kota disajikan dalam bentuk tabel berikut, ya. Tabel yang kita pakai ini adalah tabel ya. Kira-kira menurut anak-anak Ustadz ini tabel apa yang kita pakai dari pelajaran-pelajaran kita yang sudah lalu? Ya. Ya. Ini adalah tabel baris kolom ya. Baik. Anak-anak Ustadz, dari tabel yang telah kita buat ini, kita masukkan ke dalam atau kita gambarkan ke dalam diagram batang ya. Kita gambar ke dalam diagram batang. Untuk itu anak-anak sekalian persiapkan alat tulisnya ya. Karena nanti di ujung daripada pembelajaran ini setelah selesai dari video ini Ustadz akan memberikan sebuah tugas yakni membuat diagram gambar dan diagram batang serta satu lagi yang nantinya akan kita pelajari yaitu diagram garis.
Baik, dari data ini kita akan sajikan data dalam bentuk diagram batang. Baik. Ya, ini adalah contoh yang sudah jadi, tapi kita akan coba menggunakan media lain untuk mengajarkan anak Ustadz bagaimana cara membuat diagram gambar. Baik. Karena kita langsung saja. Di sini Ustadz sudah menggunakan media tambahan berupa Excel untuk membantu anak-anak, membantu Ustadz dalam memberikan kepahaman kepada anak-anak Ustadz, ya. Pertama, yang kita buat, kita persiapkan adalah tadi tabel, ya. Sekarang kita mencoba untuk menggambar diagram batang. Baik, pertama kita berikan judul, ya, jangan lupa anak-anak Ustadz. Di buku anak-anak silakan buat judulnya diagram batang jumlah pelajar tingkat SD SMP, SMA, dan perguruan tinggi di suatu kota. Oke, setelah kita membuat judul, silakan anak-anak mempersiapkan di buku kotak-kotaknya, ya, di buku kotak-kotak jangan lupa di garis, ya. Intinya anak-anak kita harus membuat dua garis, ya, ini garis vertikal atau garis yang tegak, ya. Oke, garis yang tegak, kemudian garis horizontal, ya, atau garis yang datar. Oke, ya. Semoga anak-anak sudah membuat seperti ini, ya. Selanjutnya kita perhatikan tadi data kita, ya, data kita. Anak-anak bisa perhatikan di halaman 154 itu data SMP, data siswa SMP itu, data siswa SD itu 2.550, kemudian SMP 2.500, 2.250, SMA 1.500. Nah, maka kita ambil dari yang paling rendah, yakni 500, ya. Di sini kita berikan angka 0, kita berangkat dari angka 0, ya, kemudian di atasnya 500, ya, kemudian 1.000, kemudian 1.500, jadi kelipatan 500, ya, lompat 500 maksudnya, ya. 2.500 dan 3.000. Oke, anak-anak, mohon maaf ini Ustadz pindahkan. Ini di mana di sini? Oh ya, boleh di sini, ya. Apa? Anggaplah ini lurus. Oke, setelah kita memberikan seperti ini, atau bisa juga anak-anak bisa menyediakan garisnya dulu, ya, garis seperti ini, ya, seperti ini garis. Ya. Oke, anak-anak pakai penggaris, ya, jangan lupa. Oke. Oke, kemudian ya, setelah itu, ya, setelah anak-anak menggaris seperti ini, kemudian kita beri keterangan, ya, sebelah sini. Jadi untuk garis vertikal ini keterangannya, angka-angka ini keterangan apa gitu, ya. Kita buat jumlah
pelajar. Oke, jumlah pelajar. Oke. Nah ya, karena Ustadz pakai aplikasi lain, kalau anak-anak pakai buku ya. Kemudian di sini untuk garis horizontal itu keterangannya adalah tingkat. Jadi tingkat SD, SMP dan seterusnya ya. Kemudian oke, di sini kita beri keterangan SD. Maaf, SD, SMP. Oke, selanjutnya kita beri garis di sini. Ya, kita beri garis di sini ya, seperti ini contoh. Kemudian kita lihat data. Coba anak-anak sekalian perhatikan di bukunya halaman 154. Tingkat pendidikan SD itu jumlah pelajarnya adalah 2.550. Berarti kalau 2.550 berarti berkisar di antara 2.500 dan 3.000 ya. 2.550 berarti kita membuat gambarnya seperti ini ya. Perhatikan. Kita membuat gambar di sini 2.550. Nah, kita berikan gambar. Anak-anak sekalian silakan menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Oke ya. Kemudian untuk SMP ya, kita geser ke sini dikit. SMP, maka jumlah pelajarnya adalah 2.250 ya. Di sini ada 2.000 ya, di sini ada 2.000. Di antara 2.000 dan 2.500 ada 2.250. Oke, kita langsung menggambar ya. Ustadz menggunakan komputer, anak-anak sekalian menggunakan pensil dan penggaris. Ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita membuat diagram batang untuk SMA. Ya, untuk SMA jumlah pelajarnya adalah 1.500. Oke. Di antara 1.000, ya pas di sini ada 1.500, langsung saja kita gambar ya. Langsung saja kita gambar. Perhatikan 1.500 untuk jumlah siswa SMA ya. Dan yang terakhir adalah perguruan tinggi ya. Untuk perguruan tinggi jumlahnya hanya 825, berarti di antara 500 dan 1.000. Baik, kita langsung saja menggambar diagram batangnya di antara 500 dan 1.850 ya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, sampai di sini anak-anak, kita sudah berhasil membuat diagram batang. Oke, dari angka-angka yang berada di tabel tadi, anak-anak kita membuat diagram batang seperti inilah hasilnya. Ustadz harapkan anak-anak bisa menggambar di buku kotak-kotak ya. Kemudian harus dibagi sama antara satu garis dengan garis yang lain, harus sama lebarnya, barisnya maupun kolomnya, supaya membentuk diagram yang rapih dan bagus ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang diagram baris. Silakan anak-anak sekalian perhatikan di buku panduan anak-anak halaman 155 ya. Halaman 155. Di sana kita akan menggunakan tabel pertumbuhan seorang bayi yang ditunjukkan dalam tabel berat badan ya. Jadi
tabel pertumbuhan bayi ini, ya. Nah, perhatikan ini adalah tabel pertumbuhan bayi. Tabel pertumbuhan bayi ini akan kita masukkan ke dalam diagram garis. Bagaimana cara membuatnya? Oke, cara membuatnya sama seperti tadi ya. Kita akan masukkan data-data ini ke dalam diagram garis yang akan kita buat nanti. Baik. Anak-anak Ustadz, ini adalah contoh diagram garis yang kita susun dari data-data pertumbuhan bayi, pertambahan berat badan bayi, ya, pertumbuhan berat badan bayi yang tadi di Ustadz tunjukkan tadi, ya. Jadi ini datanya, kemudian ini adalah diagram garisnya. Bagaimana membuatnya? Baik, perhatikan, Ustadz akan coba mendemokan untuk anak-anak sekalian. Perhatikan. Oke. Pertama, sama seperti tadi, kita membutuhkan dua buah garis, ya. Kita membutuhkan dua buah garis vertikal dan garis horizontal, ya. Kita membutuhkan garis vertikal dan garis horizontal. Seperti ini. Seperti ini, ya. Kemudian, saudara anak-anak sekalian menggunakan buku garis-garis ya. Kemudian kita memberikan keterangan di bawahnya, ya, garis horizontal. Kita berikan keterangan untuk garis horizontal berupa umur dalam bulan. Baik. Kemudian untuk garis vertikal itu adalah berat dalam kilogram. Satuannya adalah kilogram. Oke. Ya. Kemudian kita beri garis. Ya. Ini yang sudah jadi ya. Kita beri garis. Oke. Kita beri garis ya. Seperti ini, perhatikan. Untuk berat dalam kilogram, maka kita perhatikan di tabel kita. Di sana berat yang paling ringan adalah 3 kg. Ya, berarti kita memulai dari 3. Kemudian sebelum kita memberikan beratnya, sebaiknya kita berikan garis dulu ya. Oke, setelah kita membuat garis seperti ini, silakan kita berikan berat badannya untuk garis vertikalnya, untuk garis vertikalnya ya. Perhatikan anak-anak. Tiga, kemudian 5, kemudian 7. Ya, karena
Bisa juga di sini diberi 8 ya. Oke, kemudian di sini untuk umurnya kita mulai dari umur 1 bulan. Di sini 0, dari 0 sampai 1 bulan. Dan 2 bulan, 3 bulan, 4, 5, 6, 7, dan 8. Baik, anak-anak. Tolong diperhatikan ya, supaya jangan salah paham. Oke. Setelah itu, setelah kita memberikan data pada garis horizontal dan garis vertikal, selanjutnya kita membuat garisnya yang menunjukkan tentang perubahan data tersebut, perubahan berat badan anak tersebut. Perhatikan, langkah pertama adalah kita memberikan titik ya, memberikan titik antara berat badan dan umur. Oke, perhatikan tabel anak-anak. Umur 1 bulan berat badannya adalah 3 kg. Oke, berarti di sini ya, umur 1 bulan berat badannya 3 kg. Oke, kita berikan tanda titik di sini. Oke, ini dia proses pembuatannya. Ya. Kemudian umur, perhatikan di halaman 155, umur 2 bulan beratnya 3,2. Berarti sekitar sini ya. Oke. Kita letakkan di sini. Oke. Kemudian umur 3 bulan itu 3,3. Oke. 3,3. Letakkan di antara umur 3 bulan dan berat badannya ya, sekitar ini. Kemudian umur 4 bulan berat badannya adalah 4 kg. Oke, ya 4 kg seperti ini ya. Kemudian umur 5 bulan adalah 4,8 kg. 4,8 kg. Oke, ini umur 4 bulan 4 kg. Berarti ada di sini. Ini 4,8. Oke. Kemudian untuk umur 6 bulan itu 5 kg. Oke. Nah, 5 berada di sini. Untuk 7 bulan 6 kg ya. 7 bulan. Oh ya, mohon maaf. Di sini untuk 7 bulan 6 kg berada di sini ya. Di antara 7 dan 5 itu ada angka 6. Ya. Ya. Kemudian untuk usia 8 bulan itu ada 7 kg. Untuk 8 bulan itu 7 kg. Perhatikan, kita letakkan di sini, ini 8 bulan. Kemudian berat badannya adalah 7 kg. Oke. Oke, setelah kita membuat titiknya ya. Setelah kita membuat titik-titiknya ya.
Maka kita langsung membuat garis penghubung. Silakan persiapkan anak-anak garis penghubung. Oke, di sini Ustadz menggunakan media lain, anak-anak gunakan media pensil dan penggaris. Ini dia. Oke. Ya. Oke. Seperti ini. Nah, seperti inilah anak-anak diagram garis tersebut. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini kita sudah selesai membuat diagram. Kita sudah selesai membuat diagram. Anak-anak, sampai di sini kita sudah bisa membuat diagram batang dan diagram batang dan diagram garis. Ini adalah contoh diagram batang yang sudah jadi dan proses pembuatannya pun seperti tadi sudah Ustadz contohkan ya, diagram batangnya dan diagram garis seperti ini ya. Anak-anak jangan lupa di garis yang lurus supaya menghasilkan gambar diagram yang bagus dan mudah dipahami oleh orang yang membutuhkan data anak-anak Ustadz. Dan ini garis horizontal yang ada di bawah ini, yang mendatar disebut garis horizontal, itu menunjukkan umur, ya. Kemudian garis vertikal menunjukkan berat. Oke, anak-anak, kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf, ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita, kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi pada pelajaran matematika yang akan datang dan nanti akan Ustadz posting tugas yang di sana anak-anak bisa berlatih membuat diagram batang, diagram garis dan diagram gambar. Sekali lagi Ustadz mohon maaf jika ada kekurangan dan ada yang kurang paham bagi anak-anak, silakan bertanya kepada Ustadz. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.